Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ardiana dari kelompok 8 Metodologi Pendidikan akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Metode Historis. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan juga jenis-jenis dari metode historis. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian metode historis. Sesuai dengan nama historis, yaitu berarti kejadian yang telah terjadi pada masa lalu, cerita. Nah, metode historis ini merupakan metode yang dilakukan untuk menelaah sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lalu dan dilakukan secara sistematis. Penelitian ini meneliti bagaimana peristiwa di masa lalu dapat terjadi, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Nah, seperti itu. Nah, penelitian ini sangat penting bagi pendidikan karena metodologi ini mempelajari bagaimana pendidikan pada masa lalu gitu. Jadi dari masa lalu kita dapat mempelajari dan memperbaiki jika pada masa lalu itu kurang baik. Kemudian menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut Jack Araucan pada tahun 1990, metodologi historis itu merupakan metodologi yang secara langsung memfokuskan penelitiannya pada masa lalu. Nah, penelitian ini berusaha untuk merekonstruksi ulang kejadian di masa lalu secara lengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya itu akan menjelaskan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi dan faktor-faktor apa saja juga yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Nah, dari uraian yang telah saya jelaskan di atas, ini dapat disimpulkan bahwasanya pada metode historis ini ada beberapa unsur yang harus terkandung, yaitu diantaranya yang pertama, adanya proses pengkajian peristiwa atau kejadian di masa lalu. Yang kedua, itu dilaksanakan atau rekonstruksinya itu tuh dilaksanakan secara sistematis dan juga objektif. Dan yang ketiga, itu tuh merupakan rentetan gambaran masa lalu antara manusia, peristiwa, dan juga waktu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode historis. Nah, metode historis ini secara umum terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama penelitian sejarah komparatif, yang kedua penelitian yuridis atau legal, yang ketiga penelitian biografis, dan yang terakhir penelitian bibliografis. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu penelitian sejarah kooperatif. Nah, sejarah kooperatif ini adalah metode penelitian yang dilakukan untuk membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada suatu periode atau masa lampau. Jadi dia itu membandingkan bagaimana keadaan yang sama, faktor yang sama, tapi di beda tempat. Misalnya seperti pengkajian membandingkan bagaimana proses pendidikan atau pengajaran di Cina dan di Majapahit, yaitu seperti itu. Jadi membandingkan. Yang kedua yaitu penelitian yuridis atau legal. Sesuai dengan namanya, berarti penelitian ini merupakan penelitian yang berhubungan dengan yang namanya hukum dan menyangkut dengan norma-norma yang ada. Jadi di sini ini berhubungan dengan hukum yang formal maupun non formal. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian biografis. Nah, sesuai dengan namanya, biografis berarti menyangkut dengan sejarah hidup seseorang. Nah, penelitian biografis ini merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat. Jadi penelitian ini meneliti bagaimana sifat si orang tersebut, bagaimana wataknya, kemudian bagaimana pengaruh si orang tersebut dengan masyarakat melalui ide dan penelitian yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian bibliografis. Penelitian bibliografis ini merupakan penelitian untuk mencari, menganalisa, dan membuat interpretasi secara generalisasi dari faktor-faktor yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah atau suatu organisasi. Penelitian ini mencakup hasil pemikiran dan ide yang telah ditulis oleh para ahli. Nah, sekian penjelasan dari saya.
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh